Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher. Dan sekarang di tanganku ini ada Redmi Note 9 MediaTek dengan kode name Merlin. Jadi handphone ini kasusnya boot loop. Kita akan coba untuk flashing handphone ini dengan metode yang paling aman. Sebelumnya kita siapkan kabel data dan juga komputer. Untuk kabel data langsung kita colokkan ke komputer yang kita gunakan. Kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita. Langkah awal kita akan melakukan unlock bootloader terlebih dahulu pada handphone tersebut menggunakan MTK GSM Sulteng versi 136. Langsung saja handphone kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel data. Kemudian di sini kita masuk ke menu Xiaomi, lalu kita cari serinya yaitu Redmi Note 9 atau 10K 4G. Kita pilih menu unlock bootloader di sebelah kanan bawah dan klik menu execute. Lalu kita matikan paksa handphone ini, tekan volume atas, volume bawah dan tombol power. Kalau handphone sudah mati, dengan cepat kita lepaskan tombol powernya. Kalau handphone sudah terbaca oleh MTK GSM Sulteng toolnya, dengan cepat kita melepaskan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai proses unlock bootloadernya selesai. Kalau sudah selesai proses unlock bootloadernya, maka akan muncul keterangan all is done seperti ini, yang artinya handphone ini sudah sukses kita lakukan unlock bootloader. Sampai di sini tugas dari MTK GSM Sulteng toolnya sudah selesai, bisa kita close saja toolnya dan selanjutnya kita akan lihat hasil unlock bootloader pada handphone ini. Kita coba nyalakan handphonenya, tekan tombol power dan perhatikan ada logo gembok terbuka di bagian atas layarnya yang menandakan handphone ini sudah ter-unlock bootloadernya. Ketika handphone sudah kita unlock bootloader, maka sekarang bisa kita lakukan flashing dengan mode fast boot. Perhatikan handphone sudah muncul logo gembok terbuka. Jikalau ada notifikasi DM Verite Corruption, abaikan saja, nanti akan hilang sendiri. Selanjutnya kita masuk ke fast boot mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power sampai muncul logo fast boot di layarnya. Kita tekan dan tahan volume bawah dan tombol power sampai handphone mati, kemudian muncul logo fast boot di layarnya. Kalau sudah muncul logo fast boot, dengan cepat kita lepaskan menekan tombol volume bawah dan tombol power. Hasilnya akan muncul tampilan fast boot mode di layar handphone ini. Sebelum kita hubungkan ulang handphone ke komputer, kita siapkan dulu toolnya. Untuk proses flashing kita siapkan firmware. Di sini aku sudah siapkan firmware untuk Redmi Note 9. Di sini aku menggunakan firmware versi MIUI 13. Sudah langsung aku ekstrak. Kemudian untuk flashingnya kita akan gunakan Mi Flash Tool. Langsung kita jalankan Mi Flash Tool-nya. Langkah selanjutnya adalah menginputkan firmware yang sudah kita ekstrak tadi ke Mi Flash Tool-nya. Kita coba untuk bersihkan dulu aja ya kolom firmware-nya biar tidak bingung. Kemudian kita ambil firmware yang sudah kita ekstrak tadi, klik menu select pada Mi Flash Tool. Kebetulan firmware-nya aku simpan di desktop, kemudian di folder bahan, dan kita pilih folder dengan nama Merlin ID Global Image. Perhatikan folder yang kita pilih adalah folder dengan nama Merlin ID Global Image. Kemudian untuk opsi di bagian bawah Mi Flash-nya, di sini ada 3 opsi. Jika kita pilih opsi Clean All and Lock, maka nanti handphone akan terkunci lagi bootloadernya. Kita akan gunakan opsi Clean All saja agar bootloader pada Redmi Note 9 ini tetap terbuka, tidak terkunci kembali. Dengan pertimbangan kita memilih opsi Clean All agar kondisi bootloader handphone ini tetap terbuka. Jika nanti kita membutuhkan repair firmware tentunya lebih mudah. Oke, kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data. Selanjutnya sebelum kita flash, kita klik dulu menu refresh pada Mi Flash Tool-nya untuk memastikan jika handphone bisa terbaca oleh Mi Flash Tool tersebut. Perhatikan pada kolom device langsung muncul serial flash boot, yang artinya handphone ini siap untuk kita flashingkan karena sudah terbaca oleh Mi Flash. Dan kita klik tombol flash, lalu kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Dengan metode flashing seperti ini, tentu saja semua data yang ada pada internal memori handphone ini akan hilang. Untuk lebih sempurnanya ketika kita melakukan flashing firmware adalah dengan metode seperti ini. Tidak perlu kita pilih opsi save user data, karena siapa tahu yang menyebabkan boot loop adalah data-data yang terdapat pada memori internal. Untuk durasi flashingnya sendiri sebetulnya lumayan lama, sekitar 3 sampai dengan 4 menit, dan seperti biasa durasi flashing pada video ini kita percepat aja agar tidak terlalu lama memakan waktu. Walaupun muncul status oke di situ, tetapi proses flashingnya belum selesai. Perhatikan, masih berlanjut proses flashingnya dan baru bisa
bisa dikatakan selesai setelah muncul status seperti ini, yaitu flash dan kemudian resultnya sukses. Maka otomatis handphone akan restart sendiri. Karena kita melakukan flashing via Facebook mode, maka handphone tinggal kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Di sini tidak ada notifikasi DM Verite Corruption. Mungkin setelah kita melakukan unlock bootloader tadi, muncul notifikasi DM Verite Corruption. Tetapi setelah kita lakukan flashing full firmware, notifikasi DM Verite Corruption pada layarnya pada saat handphone ini booting sudah tidak muncul lagi dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Setelah selesai, handphone ini sudah sembuh dari boot loop. Sekarang muncul di tampilan selamat datang MIUI 13. Untuk sementara ini adalah MIUI paling baru pada Redmi Note 9 ketika video ini dibuat. Langsung aja kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Bagi teman-teman yang sebelumnya sudah meloginkan akun Mi, mungkin akan diminta untuk verifikasi akun Mi-nya ketika handphone selesai proses loading masuk ke tampilan selamat datang MIUI 13 tadi, maka silahkan teman-teman bisa meloginkan akun Mi-nya terlebih dahulu. Jika lupa akun Mi-nya, teman-teman bisa unlock akun Mi-nya menggunakan MTK GSM Sulteng Tool tadi. Kebetulan handphone ini tidak terlogin akun Mi, sehingga bisa kita lanjutkan setupnya. Selain akun Mi, juga ada akun Google yang biasanya juga mengunci di handphone ini. Oh, perhatikan, ternyata sudah ada SIM-nya ya, sehingga handphone ini terhubung ke jaringan internet. Kita aktifkan mode pesawat aja agar koneksi internetnya mati dan proses setupnya bisa lebih cepat. Kemudian apabila ada akun Google-nya, tentu saja handphone tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu. Jika ternyata handphone ini terkunci akun Google, teman-teman juga bisa membypass akun Google-nya menggunakan MTK GSM Sulteng Tool tadi. Oke, sudah di proses setup yang terakhir. Sampai di sini kita bisa nonaktifkan lagi mode pesawatnya dan kita tunggu sampai proses loading memuat aplikasi ini selesai. Untuk durasi loading memuat aplikasi ini memang lumayan lama, jadi kita letakkan lagi handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Jika handphone terkunci akun Google, maka setelah loading memuat aplikasi ini akan muncul notifikasi belum masuk yang tandanya handphone terkunci akun Google. Teman-teman bisa melakukan bypass akun Google menggunakan MTK GSM Sulteng Tool. Oke, sekarang handphone ini sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu dan ini adalah Redmi Note 9 dengan MIUI 13. Selanjutnya kita aktifkan opsi pengembang dengan cara kita ketuk beberapa kali versi MIUI pada handphone ini, kemudian kita masuk ke setelan tambahan, kita masuk lagi ke opsi pengembang dan kita cek status bootloadernya. Perhatikan handphone ini masih ter-unlock bootloadernya dengan kondisi normal kembali. Boot loop sudah berhasil kita perbaiki. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.